Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan PA kita dan kita akan baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-14 sampai ke 36. Yang saya beri judul Khotbah Petrus bagian yang pertama, ya. Nanti kita akan bahas bagian berikutnya itu di dalam pembahasan minggu depan, ayat 37 sampai ke ayat 40, ya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau memberkati dan menuntun kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dituntun oleh kebenaran firman itu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Engkaulah yang akan berbicara dalam setiap hati kami, melampaui apa yang bisa dikatakan manusia. Terpujilah nama Tuhan, kami mohon tuntunan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saya akan membacakan bagi saudara-saudara firman Tuhan hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-36. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksudnya dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur,
dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati kita, belajar daripadanya dan dituntun oleh kebenarannya dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, bagian yang akan kita bahas hari ini itu berbicara dengan apa yang menjadi kelanjutan dari Pentakosta. Jadi apa yang kita bahas hari ini itu masih dalam hari raya Pentakosta itu, ya. Kita tahu dari PA yang kemarin bahwa ketika Roh Kudus turun, maka orang-orang itu menerima karunia lidah dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Banyak orang tercengang dan menjadi percaya, tetapi dikatakan di dalam ayat 13 itu ada orang lain yang menyindir mereka, katanya mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, setelah peristiwa itulah maka dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kemudian berdirilah Petrus dan ke-11 rasul yang lain itu berdiri bersama-sama dengan dia. Nah, teman-teman, plan itu adalah merupakan tim, ya. Petrus tidak sendirian, sekalipun nanti dia yang berbicara, dia yang berkhotbah, banyak orang bertobat, tetapi sungguhnya teman-teman yang lain itu menyertai dia, ya. Dan di samping teman-temannya itu berdiri mendampingi Petrus, sesungguhnya mereka itu juga bersama-sama dengan Petrus untuk mendukung dia ketika dia mengatakan di ayat 32 itu, dia berkata begini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, ketika Petrus mengatakan kami semua saksi itu, ya bisa saya bayangkan dia pasti menunjuk pada teman-temannya yang berdiri bersama dengan dia itu, ya. 12 murid ini yang menyertai Tuhan dan melihat kebangkitan Tuhan 40 hari bersama Tuhan sampai Tuhan naik ke surga, ya. Nah, mereka bersama-sama menjadi saksi, ya. Saksi apa? Saksi kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara, kemudian dia berkata bahwa apa yang terjadi ini bukan karena orang-orang ini mabuk, tetapi terjadi karena Roh Kudus yang datang sesuai dengan nubuat Nabi Yoel, ya. Yesus mengatakan ini baru jam 9 pagi, ya. Mereka ini tidak mabuk, ya. Kita baru berkumpul untuk merayakan Pentakosta. Tetapi itu terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Yoel. Nah, saudara-saudara, inilah yang oleh Petrus untuk memulai khotbahnya, ya. Yaitu dia menunjukkan apa yang terjadi. Fenomena tentang turunnya lidah-lidah api, angin yang menderu, kemudian orang-orang banyak, ya, yang berbahasa dengan bermacam-macam bahasa itu, ya. Dia mengatakan bahwa ini terjadi untuk menggenapi nubuat dari Nabi Yoel yang terdapat dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 itu, ya. Apa yang dinubuatkan di situ, saudara-saudara? Katanya pada hari-hari yang terakhir, ayat 17 itu, ya.
Demikian firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan bernubuat. Nah, saudara-saudara, kata yang dipakai oleh Petrus pada hari-hari yang terakhir itu menunjukkan pada akhir zaman atau zaman akhir, ya. Nah, saudara-saudara, sebetulnya yang diceritakan oleh Petrus ini panjang, ya. Jadi yang terjadi di ayat 17 sampai ayat yang ke-21 itu bukan sesaat, tetapi sebetulnya adalah gambaran dari hari-hari terakhir, dari permulaannya yang dimulai dari Pentakosta, dan nanti yang diakhirinya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang belum terjadi sampai hari ini. Jadi 2000 tahun, saudara-saudara, ya. Nah, saudara-saudara, itu masa yang panjang, ya. Di dalam permulaannya di Pentakosta itulah Roh Kudus dicurahkan di hari raya Pentakosta itu. Saudara-saudara, dengan demikian Pentakosta itu dimulainya akhir zaman, hari-hari yang terakhir itu, ya. Akhir zaman itu menunjukkan bahwa sejak saat itu kerajaan Allah itu sudah mulai ada, ya. Setelah Kristus bangkit, dia dimuliakan, dia naik ke surga maksudnya, maka kemudian dimulailah zaman akhir itu, ya. Jadi sekarang kita hidup ini di zaman akhir sebetulnya, saudara-saudara, ya. Dan Roh Kudus itu dicurahkan di zaman akhir ini. Kalau kita baca di dalam ayat 17, 18 itu menunjukkan bagaimana roh itu dicurahkan pada anak-anakmu laki-laki perempuan, teruna-teruna melihat penglihatan, orang tua akan melihat mimpi, hamba-hambaku perempuan laki-laki akan mendapatkan curahan rohku. Pada saat inilah sesungguhnya Roh Kudus itu bekerja. Jadi zaman gereja ini, saudara-saudara, adalah zaman Roh Kudus, ya. Nah, tetapi itu di ayat 19 sampai 21 itu merupakan tanda-tanda di akhir zaman akhir itu, ya. Petrus mengutip Nabi Yoel berkata bahwa pada waktu itu akan ada tanda-tanda mujizat-mujizat di langit. Saudara-saudara, ada tanda-tanda yang supranatural, ya, yang nampak itu. Tetapi juga ada tanda api, gumpalan-gumpalan asap. Itu gambaran bencana-bencana. Ada darah, gambaran perang. Lalu ada matahari yang berubah jadi gelap dan bulan menjadi darah, itu menjadi merah, maksudnya begitu, ya. Nah, itu menunjukkan adanya kekacauan kosmik, gitu ya, keadaan kosmik yang berubah. Dan pada waktu itulah, katanya, ya, hari Tuhan akan datang. Nah, hari Tuhan akan datang itu, saudara-saudara, sekalipun tanda-tandanya begitu menakutkan, tetapi kalau kita membaca di ayat 20 itu dikatakan hari yang besar dan mulia itu. Ya, saudara, apa mulianya? Ya, karena pada waktu itulah Tuhan Yesus akan datang kembali, ya. Pada waktu itulah gereja akan diangkat. Pada waktu itulah orang-orang percaya akan diselamatkan, dipulihkan, dan dihindarkan dari sakit, penyakit, dan aniaya yang sampai hari ini masih kita alami, ya, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Karena itu hari mulia. Ayat 21 dalam kesimpulan itu Petrus mengatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan, ya. Dia yang berseru pada nama Tuhan, yang percaya pada pertolongan Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, ayat 32 memberitahukan kita siapa Tuhan yang diseru itu. Kata Petrus begini, hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Percaya pada siapa? Lalu Petrus membawa keadaan dari fenomena dan penjelasannya itu kepada Yesus Kristus, ya. Yang aku maksudkan, siapa yang harus kita berseru itu adalah kepada Yesus Kristus dari Nazaret. Nah, saudara-saudara sekalian,
kita mesti menyadari ya, Pentakosta terjadi 50 hari setelah Paskah. Jadi kira-kira 51 hari atau 52 hari setelah Tuhan Yesus disalib. Nah, salah satu yang penting dalam penyaliban itu adalah adanya tulisan Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi, yang ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Latin. 3 bahasa yang ada pada waktu itu ya. Bahasa Yunani itu adalah bahasa budaya mereka, karena kebudayaan orang Romawi itu adalah kebudayaan Yunani sebenarnya. Bahasa Ibrani adalah bahasa orang-orang Yahudi itu yang berkumpul di Yerusalem itu. Dan bahasa Latin adalah bahasa pemerintahan Romawi, bahasa resmi pemerintahan. Jadi artinya apa? Semua orang bisa baca. Semua orang tahu Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Dengan kata lain, saudara-saudara, Petrus itu membawa mereka. Siapa yang kumaksudkan ini adalah Yesus dari Nazaret, yang kamu salibkan itu. Belum 2 bulan yang lalu. Masih jelas di mata mereka kalau melihat kengerian penyaliban itu ya. Saya kira orang-orang yang hadir di situ, barangkali banyak orang yang juga hadir pada waktu Tuhan disalib, mengingat itu semua ya, sehingga dengan jelas sekali Petrus berbicara Yesus dari Nazaret itu. Yang pertama-tama Petrus jelaskan tentang Yesus itu adalah begini. Orang itu adalah orang yang ditentukan Allah untuk menjadi juru selamatmu, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang sudah dilakukan di tengah-tengah kamu. Saudara-saudara, jadi saya kira Petrus tahu orang-orang yang hadir itu adalah orang-orang yang juga hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Dia mengatakan, kamu tahu semua yang dilakukan oleh Yesus yang disalib itu. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi itu. Dia adalah orang yang mempunyai tanda-tanda yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang diutus Allah, begitu ya. Nah, tapi kemudian dikatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan telah kamu bunuh dengan tangan orang durhaka. Lalu Petrus menyatakan bahwa Yesus Kristus itu telah kamu salibkan. Ya. Nah, satu sisi Petrus mengatakan itu diserahkan oleh Allah. Jadi kematian Kristus itu karena mentaati atau melaksanakan maksud Allah. Tetapi ada tanggung jawabmu, yaitu apa? Engkaulah yang sudah membunuhnya ya. Bahkan dengan tangan orang durhaka. Siapa tangan orang durhaka ini? Orang Romawi, saudara-saudara. Engkau yang membunuhnya siapa? Orang Yahudi, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa ketika Kristus disalib itu menjelang Paskah, sebab itu imam-imam tidak mau menyalibkan Tuhan Yesus sendiri. Dia meminta Yesus disalib itu supaya yang menyalib itu orang Romawi gitu. Karena orang Yahudi tidak boleh menyalib orang. Yang boleh menyalib itu orang Romawi gitu ya. Jadi di tangan orang-orang durhaka itu dalam arti orang-orang yang bukan orang Yahudi gitu. Kamu memakai tangan orang lain untuk menyalibkan Kristus itu. Itu kalian tahu gitu ya. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap di dalam kuasa maut itu. Selanjutnya Petrus mengatakan dalam khotbahnya itu, Yesus yang mati itu kemudian dibangkitkan Allah. Karena ini menarik ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Petrus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah karya Allah, dibangkitkan oleh Allah. Tetapi ada berikutnya, saudara, sebab tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Artinya apa? Kuasa maut itu tidak mungkin menahan Tuhan Yesus, gitu loh. Jadi satu sisi memang yang membangkitkan Allah, satu sisi memang dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup itu, yang tidak bisa ditahan oleh kuasa maut, ya.
melepaskan dia dari sengsara maut. Itu kata aslinya tuh melepaskan dalam arti tidak bisa ditahan gitu ya. Dia terlepas dari cengkeraman kuasa maut itu. Nah, seorang penafsir mengatakan itu dipakai kata Odin itu yang artinya seperti orang yang mau melahirkan loh. Sisi yang lain itu artinya bayi itu tidak mungkin ditahan di dalam kandungan ibu itu. Dia harus keluar. Sebab dia adalah bayi yang hidup, begitu loh ya. Nah, Kristus itu tidak mungkin ditahan oleh kuasa maut, ya, karena dia Tuhan, ya. Lalu Petrus itu mengutip Daud, ya, seperti yang dikatakan Daud tentang dia tuh Kristus, ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu, yaitu Yesus itu, melihat kebinasaan. Saudara-saudara, dikatakan di ayat 29, aku bisa bilang nih gitu ya, kata Petrus, bahwa Daud sekarang tuh sudah mati, bukan? Kuburannya ada bersama-sama dengan kita, bukan? Jadi siapa yang dia katakan bahwa aku bergembira sebab engkau tidak membiarkan orang kudusmu itu mati, gitu ya. Engkau tidak akan membiarkan orang kudus itu melihat kematian, engkau membangkitkan dari kebinasaan. Gitu ya, akan membangkitkan kebinasaan. Siapa itu? Nah, kata Petrus, itulah Sang Mesias. Daud itu mati, tapi dia itu nabi, sehingga sebelum mati dia tahu suatu hari salah seorang keturunannya yang akan menjadi Mesias itu akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan dia tidak akan melihat kematian lagi, ya, dia akan hidup selama-lamanya. Dan Kristus Yesus, ini Petrus mengatakannya, itulah yang menjadi keturunan Daud yang dinubuatkan oleh Daud itu, ya. Dia dibangkitkan, Sang Mesias itu, ayat 31, dia dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan lagi. Yesus Kristus itu sudah bangkit, dan akan hal itu kami ini saksinya. Lalu dia menunjuk kepada teman-temannya juga, itu ya, 11 orang yang berdiri bersama-sama dengan dia, 12 rasul itu. Kami ini saksi. Saksi apa? Saksi Kristus yang dibangkitkan, Kristus yang dinubuatkan, Kristus yang adalah Mesias itu. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah bicara tentang kematiannya, kebangkitannya, lalu dikatakan, dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, saudara-saudara, kemudian Petrus berkata, Kristus itu kemudian dipermuliakan. Saudara-saudara, dia naik ke sorga. Dan setelah dia naik, itulah seperti janjinya, dia kemudian mengaruniakan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah membuat kejadian yang barusan kalian lihat itu, ya, bagaimana Injil itu diberitakan dalam bahasa-bahasa kalian semua, ya. Dan mengenai Yesus naik ke sorga itu, dia juga mengutip Daud sekali lagi, ya, di ayat 34 sampai 35 itu, ya. Daud itu berkata, Tuhan telah berfirman pada Tuanku. Siapa Tuhan yang berfirman pada Tuanku itu, ya? Tuhan itu Yahweh, ya. Tuanku Adonai ini siapa? Nah, saudara, itu adalah Kristus. Apa yang dikatakan? Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Apa maksudnya duduklah di sebelah kananku, sebelah kanan tahta Allah? Itu menunjukkan dia adalah oknum yang setara dengan Allah sendiri. Saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu kita akan melihat yang nanti naik ke atas tahta Allah itu adalah anak domba yang sudah disembelih, yaitu Kristus sendiri, yang menjadi anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Dan kemudian dia menerima kemuliaan kembali kepada tahta Allah, dan dia yang membuka meterai-meterai
yang menunjukkan kemenangan itu, ya, yang menunjukkan bahwa semua musuhnya tunduk di bawah kakinya, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dari khotbah Petrus ini sesungguhnya menceritakan tentang Injil yang isinya adalah Kristus yang datang oleh karena Allah, mati oleh karena kehendak Allah, dibangkitkan oleh Allah, dan menerima kemuliaan kembali kepada Allah. Begitu ya. Nah, saudara-saudara, kemudian di ayat 36 itu dikatakan, dan jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, yang mati itu, yang dibangkitkan dan dimuliakan itu, sekarang menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu Adonai, yang disembah, dan Kristus itu artinya yang diurapi, yaitu Sang Mesias Juru Selamat. Ini menarik, saudara ya. Jadi Kristus Yesus itu bukan hanya penyataan Allah yang menolong kita, tetapi dia juga adalah Juru Selamat yang membayar hutang dosa kita, yang menyelamatkan kita. Ya, nah saudara-saudara, itulah yang diceritakan, dikhotbahkan Petrus. Nah, minggu depan kita akan melihat terusannya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar sesuatu dari apa yang disampaikan Petrus dalam khotbahnya ini, ya. Saudara, pelajaran pertama adalah ini memberitahukan kita satu hal yang penting. Ketika Petrus menyampaikan tentang khotbah yang pertama itu, khotbah itu berisi satu hal aja, yaitu apa? Sesungguhnya kekristenan itu adalah tentang Kristus. Kekristenan itu adalah Kristus, ya. Kekristenan itu bukan ajaran tentang Kristus. Kekristenan itu bukan ajaran-ajaran dari Kristus. Kekristenan itu adalah Kristus sendiri, pribadi itu, ya, yang mati bagi kita, yang bangkit bagi kita, yang dimuliakan bagi kita, ya. Saudara-saudara, ketika malaikat di padang Efrata itu memberitahukan kepada gembala-gembala tentang Kristus yang lahir dunia, dia berkata apa? Jangan takut, hari ini sudah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus itu bukan nabi, bukan yang lain, tapi dialah Juru Selamat. Dialah yang menjadi pusat seluruh iman kita, bukan ajaran-ajarannya, saudara-saudara. Ya, dialah yang menjadi pusat seluruh iman kita. Pribadi yang menyelamatkan kita. Bukan ajaran-ajarannya dan ketaatan pada ajarannya yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu adalah iman kepada pribadi Kristus itu. Nah, ini saya kira mesti jelas bagi kita semua, ya. Saudara-saudara, seringkali orang-orang Kristen tertarik atau mengajarkan keindahan-keindahan ajaran Kristus. Itu betul, ya, itu betul. Tetapi sesungguhnya kekristenan terutama adalah mengenai pribadi itu. Kristus, apakah dia menjadi juru selamatmu? Ya, kalau kita hanya mengandalkan pada ajaran-ajarannya, maka sesungguhnya kita ini tidak kokoh, saudara-saudara, ya. Ada seorang penafsir mengatakan banyak orang itu memulai tertarik pada kekristenan karena ajaran-ajaran Tuhan yang indah. Kebutuhan-kebutuhannya akan kasih, akan pengampunan itu didapat, gitu ya, dari ajaran, dari apa yang dia dengar tentang Kristus itu. Tetapi yang membuat dia kokoh berdiri dalam imannya tidak goyah itu adalah kalau dia bertemu dengan sosok itu sendiri. Kalau dia beriman pada pribadi itu sendiri, ya, bukan sekedar mengamalkan ajarannya. Banyak orang beragama lain tertarik pada ajaran Kristus, bahkan hidup menurut teladan Yesus Kristus. Tetapi orang Kristen bukan cuma jadi pengikut ajaran Kristus,
Tetapi orang Kristen adalah orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara-saudara, itu yang kemudian dijelaskan oleh Petrus. Ya, pertama-tama dia menunjukkan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan yang menjadi manusia karena dia diutus Allah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dilema yang ada pada kasih dan keadilan Allah. Ya, Allah menghukum manusia karena dia melakukan dosa. Tetapi Allah juga mengasihi manusia yang berdosa itu. Ya, dalam Roma 8 ayat 1-3 dikatakan, maka apa yang tidak mungkin dilakukan manusia untuk bisa lepas dari dosanya ini, yang buat Allah harus menghukum dia, dilakukan oleh Allah sendiri dengan mengambil rupa manusia. Mengambil rupa daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Lalu dia menimpakan dosa manusia ini kepada daging yang tidak berdosa, yaitu Kristus. Kristus datang itu untuk menjadi juru selamat. Sebab manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, maka Allah yang menyelesaikan masalahnya. Ketika Kristus mati, dia membayar hutang dosa kita. Ya, dia menyelamatkan kita. Oleh karena dosa kita yang sudah ditanggungnya itu, maka kita itu beroleh kelepasan. Lepasnya kemana? Ya, karena kita sudah menyerahkan dosa itu ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Dia yang tidak berdosa itu menanggung dosa kita, karena itu dia mengalami salib yang begitu kecil. Kematian Kristus itu menyelamatkan kita. Tetapi Kristus yang mati menanggung dosa kita itu mati di kayu salib sesuai dengan hukum Allah bahwa upah dosa adalah maut, mati. Kristus juga mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara-saudara, kebangkitannya itu mengkonfirmasikan bahwa dia adalah Tuhan sendiri. Ya, dia adalah kebangkitan dan hidup itu yang tidak bisa ditahan oleh kematian, tidak bisa ditahan oleh kuasa maut yang dikatakan Petrus tadi. Saudara-saudara, setiap kali kita melihat Paskah ada kubur yang terbuka, bukan? Kubur itu terbuka batunya apakah untuk Tuhan Yesus keluar? Enggak, bukan? Tuhan Yesus sudah keluar waktu kubur itu dibuka batunya. Malaikat itu membuka batu kubur untuk menolong murid-muridnya melihat kuburannya kosong. Ya, bukan untuk Kristus keluar, tapi supaya murid-murid bisa masuk. Lihat kuburan yang kosong. Itu membuktikan perkataan Yesus sendiri. Dia berkata kepada Marta, Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Waktu itu dia mau membangkitkan Lazarus. Kristus bukan cuma bisa membangkitkan orang mati, tetapi dia sendirilah kebangkitan itu dan hidup itu. Ya, sebab itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dikatakan gini, ini kesaksiannya, saudara. Allah memberikan hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Kristus. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristus masuk di dalam dirinya. Dia memiliki Kristus. Dan Kristus itulah kebangkitan dan hidup. Karena dia memiliki Kristus, dia memiliki kebangkitan, dia memiliki hidup. Gitu loh ya. Itu sebabnya itu menjadi jaminan konfirmasi kemenangan kita. Dan yang tidak mempunyai Kristus, dia tidak mempunyai hidup, saudara-saudara. Itu sebabnya ya, yang penting itu bukan mengenal ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Itu pasti penting. Tapi yang terpenting adalah menerima dia, yang adalah hidup itu. Kebangkitan itu, ya. Nah, saudara-saudara, orang yang menerima Kristus itu adalah orang yang kemudian beroleh keselamatan.
ya. Dan bukan cuma itu ya, pelajaran berikutnya adalah Kristus itu dimuliakan. Ayat 33 mengatakan begini, dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus. Ya, jadi setelah dia dibangkitkan, dia ditinggikan, dipermuliakan, yaitu ketika dia kembali ke sorga, tempat dari mana dia berasal. Dia dipermuliakan kembali. Nah, saudara-saudara, dari kemuliaan itulah dia mengutus kemudian Roh Kudusnya untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita betapa Kristus itu sekarang bersama-sama dengan kita. Ketika dia dimuliakan, sesungguhnya dia bukan cuma tinggal di sorga, tapi dia ada di tengah-tengah kita melalui Roh Kudusnya, ya. Bahkan kehadirannya sendiri. Saudara-saudara, betul ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia masih ketemu murid-muridnya 40 hari. Tapi apakah selama 40 hari itu dia di dunia saja? Dia bertemu beberapa kali dengan murid-muridnya. Tapi ketika dia tidak bersama muridnya, dia ada di mana? Saudara-saudara, saya yakin sebetulnya setelah kebangkitan itu, Kristus langsung menerima kemuliaan. Tidak tunggu 40 hari baru naik ke sorga menerima kemuliaan. Kemuliaan diterima Tuhan itu bukan setelah dia naik terangkat ke sorga itu, tapi sesungguhnya dia sudah di sorga dan dia sudah datang pada murid-muridnya dalam wujud manusia itu, dalam kemuliaan, dalam tubuh mulia itu, bukan? Jadi kenapa kok setelah 40 hari ada terangkat ke sorga? Lah itu sama dengan cerita tentang kubur yang terbuka itu ya. Kubur yang terbuka itu bukan untuk Tuhan Yesus keluar, tetapi untuk memberitahukan pada kita, murid-muridnya, bahwa kubur itu sudah kosong. Sama dengan ketika Tuhan naik ke sorga dalam awan-awan itu. Tuhan tidak membutuhkan awan-awan itu terangkat pelan-pelan untuk naik ke sorga, saudara-saudara. Tapi itu membuat kita tahu bagaimana nanti dia datang kembali. Karena malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea, seperti kamu melihat dia naik dalam kemuliaan, demikian dia akan datang kembali. Ya, dalam kemuliaan, dalam awan-awan disertai malaikat-malaikatnya. Nah, untuk tujuan itu sebetulnya. Apakah Tuhan akan masih datang-datang lagi? Saudara-saudara, betul. Tuhan masih datang lagi menemui Paulus, bukan? Ya, ketika dia mengejar orang Kristen ke Damsyik itu, Tuhan masih datang menemui Paulus. Dan kemudian saudara sejarah mencatat ada penampakan. Stefanus itu melihat penampakan juga Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah itu. Dan sampai hari ini kita masih mengerti, bukan, ada orang-orang yang tidak mungkin dijangkau oleh pemberitaan Injil. Tapi Tuhan Yesus sendiri datang menampakkan diri dan membuat mereka percaya. Sungguh saudara, di dalam kemuliaannya itu, Tuhan tetap menyertai kita, gerejanya, bersaksi bersama-sama dengan kita, bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa bersama-sama dengan gerejanya. Memang adalah tugas kita untuk pergi memberitakan Injil. Tapi kuasa Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus, sesungguhnya itulah yang buat kita berhasil. Ya, saudara-saudara, saat ini Tuhan Yesus ada di sorga. Ya, Tuhan berkata, aku menyediakan rumah bagimu. Ya, saat ini dia menyertai kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Dia menjadi pendoa syafaat kita di hadapan Allah, imam besar kita yang maha tinggi. Saudara-saudara, suatu hari dia akan datang kembali, ya, di akhir perjalanan itu. Dia akan datang di akhir zaman dan dia akan menyempurnakan kita, gerejanya, untuk diangkat ke surga. Saudara-saudara, Tuhan itu sudah sempurna. Ya, dia bukan datang kembali untuk menyempurnakan dirinya, enggak ya. Dia sudah sempurna. Nanti menunggu genapnya jumlah kita orang percaya itu. Ketika Injil sudah diberitakan di seluruh muka bumi, jumlah orang percaya sudah genap, Tuhan akan datang kembali menyempurnakan gerejanya, kerajaan Allah, yang sebetulnya saat ini sudah terjadi, sebab dia sudah menjadi raja.
dalam kemuliaan di sorga. Nah, saudara-saudara, jadi bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya? Saudara-saudara, pertama, mari kita memeriksa diri, apakah saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebab pribadi itulah yang paling penting. Ya, yang kedua, mari kita hidup dengan setia mengikut Dia, menanti kedatangannya yang kedua kalinya. Dia setia menyertai kita. Mari kita setia dengan taat berjalan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, mari kita terus berjaga-jaga. Suatu waktu Tuhan akan datang kembali. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh menuhankan Dia. Ya, Dialah juru selamat kita, Sang Mesias, tetapi Dia juga adalah Tuhan kita yang harus menjadi pusat seluruh hidup kita, tujuan kita, Raja kita, dan Dialah teladan kita sampai kita semua diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia. Kiranya Tuhan menuntun kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikian PA kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran itu. Kami berdoa Tuhanlah yang akan menolong kami untuk berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam iman yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya Engkau ya Tuhan Yesus yang akan menuntun, menyertai kami, mengubah hidup kami sampai kepada kesempurnaan waktu Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti hari Selasa, saudara-saudara, jam 6 sore kita akan mendiskusikan PA ini. Saudara-saudara yang ada pertanyaan, boleh bersama-sama mendiskusikannya pada waktu itu. Tuhan Yesus memberkati.